Maka carilah uang dengan cara yang halal, meskipun sedikit yang penting berkah. Antum mau cari uang banyak dengan harta haram itu juga nggak akan menambah jatahmu yang udah Allah tulis kepadamu di dunia ini. Antum begitu juga yang cari yang halal tapi kok belum banyak, cuma sedikit, itu juga nggak akan mengurangi jatahmu yang udah Allah tentukan buatmu di dunia ini. Kalau memang jatahmu antum tetap dapat 5 miliar, tetap dapat meskipun caranya antum sekarang baru sedikit-sedikit kayak gitu. Ketahuilah. Ya, kembali ke hadis Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis Tirmidzi yang hasan sahih, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa saja yang telah Allah takdirkan bagimu pasti akan sampai. Tapi kalau yang enggak akan sampai. Gitu, ya. Muslim itu simple, tawakal. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Tayyib, ya, hari ini insyaallah kita akan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar harta haram. Nah, ya, jadi begini ya, kita hidup di zaman yang sudah bisa dibilang zaman edian. Ada itu ya, zaman edian, malah nyanyi nggak boleh, astagfirullah. Ya, jadi maksudnya itu kita sudah di zaman dimana semuanya itu serba blawur ya. Orang tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya bukannya nggak tahu, tapi bisa dibilang nggak peduli gitu ya. Bahkan ada itu yang populer dari masyarakat ya. Mereka bilang, alah pak, cari yang halal aja susah, apalagi yang haram gitu. Gimana? Kebalik ya? Oh ya, maksudnya ada orang itu bilang, cari yang haram aja susah, cari halal piye? Masya Allah, sampai segitunya, subhanallah. Ya itu karena ya beginilah ya. Sudah di zaman orang itu jauh dari agama dan tidak tahu, tidak mau peduli gitu. Ya, juga faktornya banyak tentunya, tapi saya nggak akan bahas di sini karena nanti kalau bahas faktor kenapa kok kayak gini ya begitu ya. Salah satunya karena negara berkembang. Ya sulit ya. Maksudnya secara logika orang itu pengen kebutuhan hartanya itu cukup dulu, baru habis itu mungkin mereka mau mengonsumsi yang lain, agama contohnya. Tapi juga ini bukan kasus yang selalu kayak gini, karena ada juga orang yang masya Allah dia itu rezekinya ya nggak banyak pas, atau bisa dibilang miskin tapi malah dapat hidayah dari Allah ya. Jadi maka kembali ya, tergantung hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta agar selalu menjadi hamba yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa man yudlil fala hadiyalah. Jadi barang siapa yang telah Allah sesatkan ya nggak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Dan man yahdillahu fala mudhillalah. Nah, kita dengar ini setiap kali khutbah. Ya, kalau yang udah diberikan Allah petunjuk nggak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau udah disesatkan ya nggak akan ada yang bisa ngasih ini kebenaran ke dia ya. Ya, tapi tentunya bisa diusahakan ya. Allah nggak semena-mena menyesatkan hambanya, pasti ada sebabnya. Mungkin karena dia berbuat jelek atau yang lain sebagainya. Karena Allah tidak mungkin ya mendolimi hambanya. Wa mallahu yuridu dzulma lil alamin, dan Allah tidak akan selamanya itu zalim terhadap alam semesta yang dia ciptakan, termasuk untuk hamba-hambanya. Thayyib. Ya, jadi harta haram ini sangat banyak ya. Mungkin saya ingin bikin secara tidak terlalu panjang, karena kalau mau bahas panjang nanti pakai kitab saja, panjang sekali. Ya, jadi yang perlu kita tahu ya, apalagi kalau antum memang awam belum tahu apa-apa soal agama, maka mudah, pakai saja kaidah dalam Islam ini ya. Dan sebelumnya apa itu kaidah? Kaidah Islamiyah itu adalah suatu rumus yang sudah dibuatkan ulama, yang para ulama itu menyimpulkan dari banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian agar kita mudah mengingatnya ya. Maka asalnya semua itu mubah ya. Al-aslu fil asya al-ibah. Segala sesuatu itu asalnya mubah, boleh, sampai ada dalil yang memalingkan dari kebolehannya menjadi tidak boleh ya. Contoh riba ya, kalau riba ada ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba ya secara bertumpuk-tumpuk, mudha'afah, berlipat-lipat, nggak boleh. Allah juga berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan baik, jual beli. Al-bai' itu artinya jual beli. Ini umum, artinya semua jual beli itu boleh. Ya, wa harrama riba. Dan Allah di situ mengecualikan riba nggak boleh, haram. Ya, jelas itu.
Nah, hanya saja karena muamalah juga berkembang, perkembangan zaman bertambah, maka akan selalu bertambah nanti masalah-masalah cabang. Nah, ini tugasnya ulama dan Pak Ustadz untuk ya menerangkan, mengkaji ini dengan keilmuannya, ya, dengan ilmu usul namanya. Karena bisa tahu nanti, oh ini diteliti, setelah diteliti ternyata lebih dekat dengan ayat ini, dalil ini, yang sehingga kesimpulannya nggak boleh. Nah, saya juga pengen ngasih tahu nih antum. Hukum dalam agama itu ada jenisnya. Yang pertama al-hukm al-qat'i sama al-hukm al-far'i. Ya, kalau hukum al-qat' atau hukum yang sudah pokok itu nggak boleh ada berbeda pendapat di situ. Contoh, sholat 5 waktu itu udah kholas, nggak boleh ada beda pendapat karena dalilnya jelas, ya, tentang sholat 5 waktu. Kemudian tadi riba, Allah sudah jelas di dalam Al-Quran ada ayatnya menerangkan riba haram. Ya sudah, nggak boleh ada beda pendapat. Nanti nggak boleh ada ulama yang riba tuh boleh karena begini loh. Nggak bisa. Allah sudah bilang riba haram jelas mutlak. Nggak ada yang tersamar di situ, ya, jelas. Nah, tapi kalau hukum gopai, ya, hukum gopai gimana? Ya nggak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang langsung bilang al-gopai haramun, ya nggak ada. Karena memang zaman Nabi belum ada. Nah, di sini ini masuk ke hukum yang dhoni atau hukum far'i yang udah furu' cabang. Nah, ini hanya nanti ada beda pendapat antara ulama, ada yang menyimpulkan begini, ya, ada yang menyimpulkan boleh, ada yang menyimpulkan nggak boleh dengan masing-masing dalil dan penelitiannya. Karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu merupakan buah dari bagaimana seorang memahami kasus. Ya, ini tugasnya ulama, tapi bukan antum orang awam, ya. Kalau orang awam nggak boleh main-main. Ini boleh kok. Kenapa? Apa alasannya boleh? Ya karena saya pengen itu boleh. Lah ini nggak boleh. Ini pakai hawa nafsu namanya. Ya, harus pakai ilmu. Ya, dan hanya ulama dan yang berkemampuan yang boleh. Jadi kalau orang awam tanya Ustadz, sudah tugasnya hanya itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tugasnya orang awam tanya ke ustadz yang dekat sama antum, ustadz yang Masya Allah yang zuhud, ya, ustadz yang bukan bisa disogok. Maksudnya, ustadz ini saya kasih 1 juta tapi tolong dibolehin ya. Terus ustadznya, oh ya, yuk ini nggak boleh, ya, ini masalah agama serius, nanti di akhir-akhir ditanya. Maka tanya ustadz yang memang sudah terbukti, ya keilmuannya, sama dia warok, hati-hati, punya sifat warok gitu. Toyib, itu pendahuluannya, ya. Maaf kepanjangan, tapi memang perlu itu, antum harus tahu dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pokoknya, harta haram. Ya, banyak memang masih, ya, subhanallah, sangat disayangkan orang-orang yang kaya, tapi mereka itu kalau ditanya haram apa enggak uang antum, masih enggak tahu ya, gimana ya? Oh iya, gimana ya? Haram apa enggak ya? Ya karena enggak tahu, enggak pernah mempelajari agama. Padahal seseorang itu cara agar mengetahui hartanya haram apa enggak harus belajar agama, harus paham dengan agama, mengetahui Al-Quran dan Sunnah, ya, mengamalkannya dengan pemahaman para salafus soleh. Nah, jadi apalagi nanti kalau apalagi mereka orang-orang kaya itu lalai, ya gimana mau menunaikan zakat mal juga, wong apa ini aja nggak tahu, ya gimana, ayo, ya. Jadi yang pertama kita akan bahas harta haram, ada banyak jenisnya. Ada harta haram yang dikarenakan jenisnya, ada yang dikarenakan sebabnya. Kalau seperti riba itu lebih karena sebabnya Allah mengharamkan. Kalau seperti yang jenisnya, maka seperti daging babi, atau yang Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran, khamr, ya, mabuk, itu nggak boleh. Jadi jual belinya juga nggak boleh. Nah, kemudian kita akan pelajari dulu kenapa sih kok nggak boleh makan harta haram gitu kan? Karena Allah melarangnya dan benar-benar ancamannya sangat berat. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ini asalnya kalau zaman Nabi, ya, zaman dulu memang yang masyhur, yang terkenal itu jual beli, ya. Cara menghasilkan uang jual beli, ya. Maka di sini diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan sebagian uang dari yang lain dengan cara yang batil. Kecuali, ya, maksudnya, maka kalau kalian ingin melakukan jual beli, makan uang orang lain harus dengan cara yang tijaratan an taradin minkum, yang harus sama-sama ridho. Nah, ini kunci pertama. Kunci jual beli yang sah, muamalah yang sah itu harus saling ridho. Nah, jadi dalam jual beli, antum harus pertamanya nggak boleh menipu, ya. Kalau sekarang Masya Allah, ya, antum banyak sekali menemukan penipuan, ya, nggak jelas.
Maksudnya antum tanya tuh di toko buah tuh. Antum tanya, "Pak, ini buahnya apa namanya? Kok katesnya bagus ya, Pak? Ini manis enggak ya?" Gitu kan. Nah, terus bapaknya bilang, "Manis, Mas." "Manis tenan pokoknya." Wah, aku nek iso tak pangan dhewe ngono toh. Ada itu kayak gitu. Padahal dia sendiri belum pernah makan pepayanya. Akhirnya apa? Bohong. Nggak boleh bohong. Harus jujur. Ya sekalipun nanti dagangan antum nggak laris, harus jujur. Karena kalau antum makan uang yang haram, sekalipun antum dapat duitnya di dunia, antum di akhirat nggak dapat, bahkan antum berdosa. Yang antum makan itu api, panas. Ada nanti dalilnya saya bahas. Tapi yang pertama tadi harus jujur. Ya illa an taradin minkum, kecuali jual beli itu dilaksanakan dengan cara yang saling ridho. Coba antum bayangin, Pak, nek antum tuku kates, jari kata bapaknya manis, terus ternyata sampai rumah manis, antum ridho nggak? Ya enggak. Antum rugi toh? Ya rugi, nggak boleh. Itu namanya yang penjualnya memakan uang yang dengan cara yang tidak baik. Ya, harus jujur. Begitu juga jual beli mobil, Pak. Nah, antum semisal pengen beli, Masya Allah, Alphard. Wah, tahun berapa? 2013 atau berapalah terserah. Atau yang mungkin populer apa tuh yang sekarang populer, yang mobil-mobil HRV. HRV tahun 2018 ya, 270 juta. Nah, tapi antum tanya tuh, tiba-tiba kok ada yang jual 200 juta. Kok murah banget ini? Antum tanya, "Pak, ini gimana mesinnya?" "Oh, aman, Mas." Terus apa namanya, catnya gimana, Pak? Pernah tabrakan nggak? "Oh, nggak pernah, Mas." Tapi dia jawab kayak gitu bohong. Cuman biar cepet laku gitu loh. Karena dia butuh duit, maaf ya. Mungkin, contoh. Nah, terus antum percaya aja. Karena harganya murah. Terus antum beli. Padahal sampai di rumah langsung banyak masalah. Ya, ternyata setelah dicek lebih teliti lagi, ada itu yang maksudnya catnya ngelopos atau habis tabrakan terus didempul. Nah, ini harus dijelaskan oleh penjualnya. Kalau enggak dia nanti makan yang ini apa namanya, haram. Ya, anak pernah ini dulu diceritain ayah saya. Ayah saya waktu dulu itu pernah beli mobil CR-V ya, bagus, Masya Allah. Nah, dia itu tanya, "Ini Pak, mau saya pakai ke Jakarta aman enggak ya?" Jualannya bilang aman. Tapi ternyata di jalan qadarullah mogok. Wah, itu ada yang tidak jujur di situ. Ya, padahal hukum asalnya jual beli itu mubah boleh, tapi harus diiringi dengan ya harus jujur mengatakan apa yang sebenarnya tentang yang ada pada barang itu. Apa namanya, istirahat bentar. Karena juga ya ada hadis juga yang mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda ya, "Man ghasya laisa minna." Masya Allah, ini riwayat Muslim ya, sahih hadisnya. Jadi barang siapa yang menipu ya, yang ghish, al-ghish itu menipu, curang dalam berdagang, maka mereka bukan dari golongan kami. Subhanallah, Pak, antum lebih pengen dapat duit tapi karena nipu, atau antum lebih milih karena itu antum nggak jadi golongan Nabi? Besok di hari akhir antum kalau nggak jadi golongan Nabi gimana? Antum mau jadi golongan siapa? Sendiri antum, naudzubillah, astagfirullah, berat, nggak masuk surga. Ya, makanya harus yang jujur. Udah nggak apa-apa, jujur yang penting. Kalau memang rezeki antum pasti dapat. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa man akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nabi pernah bersabda, kalau memang itu rezekimu pasti datang. Kalau bukan rezekimu ya nggak datang, nggak akan sampai ke kamu gitu loh. Jadi prinsip awal seorang muslim itu harus tawakal, ya, harus tawakal. Kalau antum jujur ternyata nggak ada yang mau beli, ya udah nggak apa-apa. Nanti pasti Allah datangkan yang mau gitu loh. Lebih berkah juga, ya. Kita lanjutkan. Itu tentang jual beli itu. Karena kalau dalam jual beli juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis sahih riwayat Sahihain Bukhari Muslim. Jadi Nabi pernah bersabda ya, al-bai'an bil khiyar malam yatafarraqa fa inna sadaqa wa bayna burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatuhu bai'ihima. Nah, ini hadis sangat dalam ya, Masya Allah, deep. Wah, bahasa kerennya deep sekali ini hadis. Jadi al-bai'an itu dua orang yang melakukan jual beli, maksudnya penjual dan pembeli, itu mereka memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Jadi kalau antum lagi jual beli langsung, belum berpisah sama penjualnya, antum punya hak secara Islam, antum punya hak untuk khiyar, memilih mau lanjut apa mau batal jual belinya. Ya kalau ternyata udah deal,
tapi yang jual itu jujur, maka keduanya akan diberkahi oleh Allah. Jual belinya akan diberkahi, Pak. Antum dapat harga gimana nanti antum berkah. Nanti antum akan temui ketika habis dibeli itu barangnya berkah, nggak ada masalah. Lancar, dipakai lama, nggak rusak, ya, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tapi wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatuh bai'ihima. Kalau yang penjualnya berdosa, maksudnya berbohong, ngapusi, nanti nggak diberkahi. Uangnya penjual itu nanti nggak diberkahi, mungkin habis itu langsung hilang duitnya dimaling, ngopo piye ra ngerti. Pokoknya nggak berkah. Begitu juga pembeli ngapusi juga nggak berkah. Karena ada juga Pak sekarang itu kasus pembeli itu nggak jujur juga, ngapusi penjualnya. Pak ini harganya kemahalan, segini loh yang benar. Padahal salah ya, padahal memang harganya segitu. Tapi penjualnya karena ya agak inosen, agak polos ya, manut. Nah ini juga nggak boleh, harus sama-sama antara penjual dan pembeli jujur. Subhanallah, harus jujur. Ya, kemudian sekarang kita bahas masalah riba. Nah, kalau masalah riba ini jelas haram. Tadi dalilnya sudah saya terangkan. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli, ya, dan Allah mengharamkan riba. Nah, udah jelas. Ada juga dalil lainnya ancaman bagi yang memakan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Terus sampai akhir ayatnya nanti faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantahu falahu masalaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, orang-orang yang memakan riba itu nanti mereka berdirinya tuh di dunia maupun di akhirat seperti orang yang kesurupan ya. Panas, enggak tenang. Apalagi di akhirat nanti kayak kesurupan itu loh karena nagih-nagih interest bunga dari orang. Ya. Tapi kalau faman ja'ahu mau'izah, kalau udah datang kepada dirinya ilmu dan dia akhirnya tahu kalau riba itu haram kemudian dia berhenti, maka uang yang telah dihasilkan selama ini halal ya. Antum sudah bertobat, sudah tahu nggak mau lagi ya riba, maka uangnya buat antum, tafadhol antum manfaatkan untuk buka usaha lain. Tapi barang siapa yang mengulangi lagi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang masuk neraka. Dan di situ diterangkan tuh Allah bilang kekal di dalam neraka. Pak, ngeri loh. Kekal di dalam neraka itu ya, antum gelem po? Panas sekali, antum gak akan mau Pak. Subhanallah, jangan antum kira neraka itu ringan Pak, berat. Wong antum aja nek keselamat knalpot kena motor gimana panas loh. Di neraka lebih panas. Maka jangan mau ya, meskipun di tafsir ayat hum fiha khalidun dalam surat riba ini ada tafsir ya, maksudnya bukan kekal selama-lamanya, karena selama orang itu bertauhid, dia nggak berbuat syirik, maka insya Allah tetap bisa Allah ampuni meskipun diadab dulu di neraka ya. Tapi ini tetap saja bukan berarti antum mau ya, karena panas sekali api neraka itu. Karena memang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Tafsir dari duna dzalik, selain dari syirik itu maksudnya di bawah syirik. Nah, dosa riba itu memang dosa besar, tapi di bawah syirik, maka tetap bisa diampuni Allah. Tapi tetap Pak, bukan seperti itu maknanya terus antum enak saja mau melanjutkan riba, nggak boleh ya, haram. Dan ada juga hadis lainnya juga yang menerangkan bahwasanya orang yang makan riba itu dosanya bejat banget Pak. Antum lebih berat dosanya daripada berzina. Naudzubillah, bahkan menzinai ibunya sendiri. Naudzubillah, mengerikan, kotor. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini nahi, larangan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba kalau kalian itu beriman tuh. Allah memberikan syarat, kalau antum beriman ya antum tinggalkan riba. Kalau antum tetap makan riba di situ berarti antum nggak beriman. Nah, subhanallah, hati-hati ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal aminal halal aminal haram. Akan datang waktu di mana manusia itu udah nggak peduli lagi gimana mereka mencari nafkahnya, ya, baik itu halal ataupun haram, mereka nggak peduli. Ya benar Pak, sekarang coba lihat zaman sekarang gimana orang-orang cari duit, nggak peduli, ya, subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis di Arba'in ada ini kalau orang makannya haram Pak, Bu,
doanya sulit dikabulkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Dzakara rajul yutilus safar, ya ash'at a'bar, yamuddu yadahi ila sama, ya Rabbi wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalika." Jadi disebutkan di situ ada seorang laki-laki yang bersafar. Padahal Pak Bu, kalau orang yang bersafar itu justru itu termasuk doa yang dikabulkan Allah. Udah memenuhi itu syarat dikabulkan doa. Dia safar, ash'at akbar, ya banyak sekali asar-asar safarnya. Ya maksudnya dia lelah, capek, kemudian juga pakaiannya mungkin kusut kesat karena safar, ya. Maksudnya bepergian itu kan capek, ya. Belum mandi juga. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Pak Bu, kalau antum ada itu di hadis, ketika antum mengangkat tangan antum ke langit, Allah itu malu kalau nggak ngabulin doa, maka dikabulkan doanya. Ini loh, dia laki-laki ini udah memenuhi syarat dikabulkannya doa. Dia memanggil juga, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tapi, kenapa nggak dikabulkan? Karena dia makanannya haram, yang diminum haram, pakaiannya juga haram, maksudnya dia beli dengan harta yang haram. Ya, dan dia dibesarkan juga dengan harta haram, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa itu? Ya meskipun juga para ulama ya istiqrar, meneliti, menelaah juga, maksudnya masih bisa mungkin dikabulkan, tapi bisa jadi itu istidraj, dimanjakan Allah, tapi nanti diazab di hari akhir, naudzubillah. Maka jangan. Ya, kalau antum mau doanya dikabulkan, perhatikan harta antum. Semakin harta antum halal, semakin mudah dikabulkan. Kemudian ada juga ya Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala innallaha ta'ala thayyibun. Allah itu maha baik. La yuqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima amalan dari hambanya kecuali yang baik. Ya. Wa dzakarul hadis tawil ila qaulihi fa anna yustajabu lidzalika, sampai nanti akhirnya ya tadi yang hadis sudah saya terangkan sebelumnya. Jadi Allah itu hanya menerima yang baik. Kalau antum mau amalan antum diterima, sholat antum diterima, ya hartanya yang halal. Kuncinya itu. Kemudian ada banyak masihan ya. Harta itu ada yang makan harta orang, ya anak yatim itu juga ada larangannya. Innal ladzina ya'kuluna amwalakum mulyatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron fayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim nih, contoh Pak, ada semisal ya, bukan ada, maksudnya ilustrasi. Semisal ada anak yatim, ayahnya miliarder, banyak hartanya, tapi antum diamanati untuk mengasuh anak itu. Tapi antum karena ya naudzubillah hawa nafsu, antum makan tuh harta anak yatimnya. Kan anak yatim mungkin dia belum belajar tentang finansial, diakalin sama yang merawatnya. Ini duitnya diuntet bahasa Jawanya, diambil tanpa sepengetahuan anak yatim. Antum makan uang haram di situ, nggak boleh. Ya. Kemudian ada juga ancaman keras makan riba. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau antum nggak berhenti makan riba, umumkanlah perang terhadap orang yang makan riba itu, terhadap Allah dan Rasulnya. Tuh, antum ditantang sama Allah perang. Antum bisa menang nggak? Yo nggak mungkin selamanya abadan. Maka sekali lagi, jangan makan haram larang. Jangan makan harta haram. Juga kalau antum jual beli yang berhubungan dengan takar menakar ya, beras atau bensin atau apa, ini juga ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang al mutaffifin, yang mereka itu curang. Ya, kalau mereka menakar bagi manusia, mereka mengurangi takarannya itu. Tapi kalau minta dilebihkan. Naudzubillah, jangan. Ya, antum misal beli beras 1 kilo, tapi antum dikasihnya nggak sampai 1 kilo. Nah, ini penjualnya berdosa. Ya, berdosa. Nggak boleh itu makan harta haram. Ya, kemudian antum isi bensin, antum pengen isi Pertamax, tapi kok diisinya Pertalite. Waduh, padahal bayarnya lebih larang nih. Padahal bayarnya lebih mahal. Gimana? Yo yang dosa yang tanggung jawab di Pertamina. Ya, silahkan, makanya harus jujur. Yang benar toh, nek cari uang itu, gitu loh. Kehormatanmu tuh ada di situ, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya juga melarang kita untuk saling nyogok, ya, korupsi, nyogok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam
min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan juga janganlah kalian memakan harta manusia atau harta di antara kalian dengan cara yang batil, yaitu lebih spesifiknya Allah terangkan, yaitu dengan kalian menyuap kepada hakim agar mereka memudahkan urusanmu. Padahal antum tahu kalau itu suap menyuap, ya. Maksudnya di sini ayatnya luas. Sogok menyogok dalam hal yang tidak boleh, maka nggak boleh. Ya kalau kita di sini ya gimana Pak? Ya itu banyak. Nek golek SIM angele pol, golek opo meneh kuwi angel dadak nyogok. Nah, tapi kalau di sini kita dibolehkan memang. Karena ya mau gimana lagi kalau nggak kayak gitu, sulit toh, nggak lulus ujian piye. Padahal kita nek nggak pakai KTP atau nggak pakai SIM, nanti di jalan kena meneh diseneni meneh karo Pak polisi, ayo piye. Maka di kita yang dipersulit kayak gini dibolehkan, ya. Tapi mereka yang mempersulit seperti itu tanggung jawab nanti di hari akhir. Nah, begitu juga kalau dalam masalah pajak, perusahaan gede kaya sogok menyogok biar pajaknya juga lebih ini begitu, nggak boleh. Dan asalnya dalam Islam pajak itu nggak boleh, nggak ada. Ya banyak ya. Terus sogok menyogok dalam masalah kasus kriminal. Ya orang nabrak orang, kemudian karena kaya dia punya uang, sogok menyogok biar hukumannya ringan atau bagaimana, nggak boleh juga. Ya banyak sekali ayatnya, tapi saya akan bahas yang sekiranya cukup saja. Kemudian ini juga termasuk harta haram, Pak. Semisal antum uangnya ini ya masalah zakat mal. Zakat mal itu wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqimus shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun dari 5 perkara yang pokok wajib ini. Tauhid, kemudian bersyahadat Allah tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, bersyahadat Muhammad itu hamba dan utusan Allah yang benar. Kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, ini zakat mal ya, zakat mal, sholat puasa Ramadan dan haji bagi yang mampu. Nah zakat mal ini Pak, wajib bagi yang mampu. Nah syaratnya apa? Syaratnya diterangkan di hadis lain. Kalau uang harta antum itu sudah terkumpul, ya minimal 85 gram emas, berapa tuh? Sekarang emas tuh udah 1,9 juta ya, berarti 85 gram tuh piro gue ya, dikira-kira wae dhewe ya, dihitung sendiri silahkan. Pokoknya kalau harta antum 85 gram emas atau lebih, maka antum kena kewajiban zakat mal yang harus antum keluarkan setiap haul. Hal alaihil haul, setiap 1 tahun Hijriah. Hijriah. Misal antum bulan Ramadan tahun ini sudah terkumpul hartanya 85 gram atau lebih. Ditunggu sampai tahun berikutnya bulan Ramadan lagi. Kalau masih segitu, maka kena kewajiban zakat 2,5% dari seluruh jumlah harta yang ada. Kalau kurang maka ya nggak kena kewajiban zakat. Pak, Bu, ketahuilah, zakat mal ini adalah cara Allah menjamin harta rezeki orang-orang fakir. Tapi lihatlah, orang nggak ada yang peduli, orang kaya nggak ada yang peduli, jarang. Ya banyak Masya Allah yang udah kenal sunnah, apalagi Masya Allah. Tapi ada yang masih belum tahu, sehingga uangnya dimakan sendiri. Padahal ini hak mereka, hak orang-orang yatim, orang-orang miskin. Kalau dilaksanakan, insya Allah nggak ada kemiskinan. Nah sekarang kalau antum melihat banyak kemiskinan, kenapa? Salah satunya karena orang nggak tahu agama, yang akibatnya orang nggak mau melaksanakan zakat mal. Ya harus ditunaikan zakat mal, itu kewajiban. Karena walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah wa yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mereka mengumpulkan harta berupa emas dan perak, mengumpulkannya tanpa menzakatinya. Infak di situ maksudnya menzakati malnya setiap tahun. Kabarkanlah kabar bagi mereka akan diadab-adab yang pedih. Ya, maka jangan main-main. Tapi ada juga Pak kejadian ya. Ini real ini. Pernah. Jadi dia punya uang banyak tapi nggak pernah dizakati. Akhirnya diambil paksa oleh Allah dengan cara qadarullah hilang uangnya. Ketika ditanya dizakati enggak, wah ya udah itu. Maka Pak Bu, sebelum diambil paksa oleh Allah tunaikan zakat mal. Kalau antum nggak tahu cara gimana zakat mal antum hitungnya berapa, tanya ustadz. Nah, di masjid antum ada ustadz, tanya. Ya, kalau enggak nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan berikutnya tentang zakat mal. Ya. Kemudian ya kurang lebih seperti itu, Ana ingin bahas secara singkat saja. Pentingnya untuk mencari harta yang halal. Pak Bu, harta yang halal meskipun sedikit itu lebih berkah. Yang penting berkah Pak Bu. Coba perhatikan orang kaya tapi hartanya nggak halal, pasti nggak tenang hidupnya. Terus kalau mau sholat nggak pernah bisa khusyuk.
Terus nanti pasti ada masalah, entah listriknya mati atau mungkin mobilnya mogok, rusak atau mungkin tabrakan. Naudzubillah, orang yang hartanya haram pasti ada aja masalah karena karena nggak halal. Karena panas harta haram itu ya. Jangan main-main. Allah memang sudah mengharamkan harta-harta yang haram. Maka carilah uang dengan cara yang halal, meskipun sedikit, yang penting berkah. Antum mau cari uang banyak dengan harta haram itu juga nggak akan menambah jatahmu yang udah Allah tulis kepadamu di dunia ini. Antum begitu juga yang cari yang halal tapi kok belum banyak, cuma sedikit, itu juga nggak akan mengurangi jatahmu yang udah Allah tentukan buatmu di dunia ini. Kalau memang jatahmu antum tetap dapat 5 miliar, tetap dapat meskipun caranya antum sekarang baru sedikit-sedikit kayak gitu. Ketahuilah. Ya, kembali ke hadis Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis Tirmidzi yang hasan sahih, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa saja yang telah Allah takdirkan bagimu pasti akan sampai. Tapi kalau yang enggak akan sampai. Gitu, ya. Muslim itu simple, tawakal. Nah, pelajarannya bagi yang hartanya sudah halal, alhamdulillah disyukuri ya. Dipertahankan. Bagi yang hartanya ternyata kok setelah tahu haram, atau sama sekali bagi orang yang belum tahu, maka silahkan antum pelajari bisnis antum ini halal apa haram. Antum tanya Ustadz kalau ragu, ya, ini haram atau halal. Kalau halal alhamdulillah, kalau haram ya tinggalkan kemudian bertobat. Dan kalau sudah bertobat, ya sudah selesai, urusannya selesai, tidak berdosa lagi, dimaafkan dan diterima Allah, karena Allah Maha penerima taubat. Ya Allah berfirman, dan kalau sudah bertobat harus yakin Allah mengampuni dan berhusnudzon bahwa Allah akan memaafkan dan menerima taubatnya, karena Allah Maha penerima taubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa ya, besar atau kecil, yang mendolimi diri mereka masing-masing karena mungkin memang tidak tahu atau sengaja ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan dosa syirik pun kalau bertobat diterima. Ya. Antum semisal juga sengaja dosa apa, tapi antum setelah itu ingat lagi kalau ini dosa, terus antum bertobat, diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat. Maka segera bertobat. Allah juga berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim ya hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan kecuali orang-orang yang bertobat ya dan beramal soleh, maka mereka itu orang yang Allah ubah kejelekannya itu jadi kebaikan, masya Allah. Bahkan akan jadi kebaikan, ya beruntung itu. Dan masih banyak lainnya. Ya kalau antum sudah pernah di riba, sekarang tahu nggak boleh. Misal antum kerja di bank, terus tahu kalau itu haram, riba nggak boleh, keluar dulu baru tobat. Bukan tobat tapi antum masih di situ, ya nggak bisa. Ya ketahui, maksudnya tobat itu tobat, tapi ada syarat diterimanya tobat. Ya syarat diterimanya tobat itu yang pertama antum meninggalkan perbuatan itu secara langsung, tinggalkan. Kemudian setelah itu menyesal, harus ada al-adam. Ya, menyesal, kemudian i'tiqad an la ya'ud, bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, kemudian minta maaf sama Allah, bertobat, istighfar, tidak mengulanginya lagi, diterima. Tapi kalau dosanya itu dosa berhubungan dengan Allah ya. Tapi kalau dosa berhubungan dengan manusia, hamba Allah lain, misal mencuri atau mengambil uang orang tanpa sepengetahuannya, nah, antum juga ada syarat yang keempat. Antum kembalikan dulu harta itu ke orang yang antum curi. Minta maaf atau minta dihalalkan. Pak, Bu, ini saya pernah mencuri tapi sekarang uangnya udah nggak ada, saya mohon dimaafkan ya dan dihalalkan. Kalau udah dihalalkan maka selesai. Kemudian antum bertobat, Allah terima. Tapi kalau antum udah nggak bisa gimana, ya udah pasrah. Gimana nasib antum? Ya tapi tetap berusaha ya. Intinya berusaha semampunya bertobat, memperbaiki diri. Ya, karena kalau dosa dengan urusannya manusia yang lain, Allah nggak akan melupakan. Maksudnya di hari akhir antum akan disidang dan dihakimi. Kalau antum masih ada hak untuk orang lain, nanti antum akan diambil dari pahala antum ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan nanti antum bakal ada orang yang kebaikannya itu sedikit ya. Nabi pernah bersabda, atadrun manil muflis? Qalu al-muflis ya fina man la dirham walahu mala wala mata'. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa itu orang yang merugi atau yang bangkrut?
Ya, Rasul bersabda, sahabatnya berkata, orang yang bangkrut itu yang nggak punya uang ya Rasul, nggak punya uang, nggak punya barang-barang. Tapi Rasulullah menjawab, oh bukan seperti itu. Orang yang bangkrut itu malah innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalah wasiyam wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in fanita hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum wa turihat alaihi summa turiha finnar. Subhanallah. Jadi Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang muflis, yang bangkrut itu dari umatnya Nabi adalah ketika di hari kiamat nanti dia datang kepada Allah membawa amalan sholat, amalan puasa, zakat, tapi dia pernah membicarakan keburukan orang lain, riba, atau pernah mengambil uangnya si fulan nggak dikembalikan, dan pernah makan uangnya si fulan ini tanpa sepengetahuannya juga, pernah memukul, kemudian pernah membunuh orang, kemudian ya pokoknya kezaliman terhadap orang lain. Maka nanti di hari akhir dia akan diambilkan kebaikan yang dia punya, kemudian Allah berikan kepada orang yang dizalimi tadi, ya, diatur sama Allah. Kalau ternyata kebaikannya sedikit, nanti dosa-dosa orang yang dia zalimi itu akan dilemparkan ke dia sampai akhirnya dia dosanya lebih banyak dari kebaikannya, masuk neraka. Naudzubillah. Nah, ini pelajaran Pak Bu, ya. Kalau sama manusia jangan main-main. Karena gini, Allah itu Maha memaafkan. Ada perkataan keren bahasa Inggris, God forgives, but I don't. Allah itu Maha memaafkan, tapi manusia itu enggak. Aku enggak, maksudnya aku di sini manusia. Tapi manusia itu enggak sama kayak Allah gitu loh. Kalau Allah itu kan sifatnya Maha memaafkan. Antum semisal berdosa, apalah contohnya, berzina, naudzubillah, atau mungkin onani, antum bertobat, langsung Allah maafkan. Tapi kalau antum pernah memukul si fulan atau mencuri uangnya si Pak B, Pak A, Pak C, kemudian kok antum gak bertobat, antum gak kembalikan uangnya, nanti di hari akhir Allah akan tagih. Nanti Allah akan beritahu orang yang antum curi tadi, dia akan nagih ke antum akan diambil pahalanya, atau kesalahannya akan dilempar ke antum, naudzubillah, sampai akhirnya masuk neraka. Maka hati-hati Pak Bu. Ya, maka hati-hati. Tapi tetap berusaha semampunya bertobat, karena memang ada juga di hadis yang lain, ya, ada orang yang membunuh 100 orang tapi belum sempat bertobat minta maaf, mati di jalan, tetap diampuni Allah. Ya, ini menunjukkan rahmat, luasnya rahmat Allah. Ya, tapi tetap antum kalau mencuri ya segera minta maaf, minta dihalalkan. Meskipun nanti ya berusahanya semampunya, ya, semampunya. Nah, kalau korupsi gimana, Pak atau Tat? Ya, kalau korupsi ya kembalikan uangnya. Kemana? Yuk ke negara, bukan ke masjid. Opo-opo saya kok nang masjid ngono lho. Zakat mal nang masjid. Padahal zakat mal ki buat orang fakir. Ya maksudnya ke masjid itu nanti akan dibagikan oleh takmir masjid. Iya, tapi bukan untuk masjidnya gitu loh. Terus antum korupsiin uang negara. Lah yuk dikembalikan ke negara, itu uang rakyat, kok malah ke masjid ki gimana toh? Nggak bisa. Kembalikan ke yang punya. Antum korupsi uang negara, ya kembalikan ke negara. Itu uang rakyat, antum makan, subhanallah, bertobat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, barakallahu fikum, kurang lebih kita cukupkan sekian dulu. Ini kajian singkat tapi malah jadi panjang ya. Ya, kurang lebihnya ya, semoga Allah maafkan kita semua. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma'. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.